kita bertemu kembali dalam program Sahabat Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan pengalaman Daud. Begitu juga kesaksian Daud selama hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan, selama hidupnya bersandar kepada Tuhan. Kita tahu bagaimana kehidupan Daud. Dari masa mudanya ketika Daud ini masih menjadi sebagai pengembala domba, dan kemudian ketika Daud dipilih Tuhan dari antara saudara-saudaranya, kemudian ketika Daud maju berperang mengalahkan Goliat. Kemudian ketika Daud setelah mengalahkan Goliat, Saul mempercayakan Daud untuk memimpin pasukan untuk berperang melawan bangsa Filistin. Kemudian ketika Daud mengalami banyak sekali kemenangan atas bangsa Filistin. Saudara kasih Tuhan, kita juga mengetahui bagaimana ketika Daud ini mengalami suatu kemenangan yang luar biasa, muncul iri hati dalam hati Saul. Dan ketika rasa iri hati itu muncul dalam diri Saul, Saul ingin membunuh Daud. Dan Daud lari dari depan Saul, ya, lari ke padang gurun. Sampai Daud ini menjadi seorang pemimpin, sampai Daud menjadi raja Israel, mengalami jatuh bangun dalam kehidupannya. Karena apa? Karena anaknya memberontak juga. Saudara kasih Tuhan, seringkali kita mengalami kehidupan seperti Daud ini. Kita mengalami jatuh bangun di dalam kita mengiring Tuhan. Menjalani hidup ini seringkali kita mengalami jatuh bangun. Masalah ekonomi jatuh bangun, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, usaha dan lain sebagainya, mengalami jatuh bangun terus. Ya. Tapi kita harus bersyukur kepada firman Tuhan yang telah kita baca tadi, bahwa ada satu yang membuat hati kita lega. Ya. Kenapa? Karena apa? Firman Tuhan katakan apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan bukti bahwa sesungguhnya Tuhan itu memperhatikan. Kata menetapkan, tadi ayat dikatakan ayat 23, Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, kata menetapkan ini berarti Tuhan memperhatikan, Tuhan mengontrol, Tuhan menuntun, Tuhan membimbing kehidupan orang percaya. Saudara kasih Tuhan, kata-kata lagi itu dikatakan yang berkenan. Siapa yang berkenan ini? Yang berkenan itu adalah orang-orang yang hidupnya taat, orang yang dikasihi, orang benar. Saudara kasih Tuhan, yang ditetapkan itu adalah langkah orang-orang benar. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, oleh sebab itu, mari kita berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ada janji Tuhan yang begitu luar biasa. Apabila ia jatuh, berarti ada peluang, ada kemungkinan orang benar itu pun jatuh, ya, tergelincir. Ada peluang, karena selagi kita masih berada di dunia, potensi untuk jatuh dalam dosa itu masih ada. Ya, kita tahu Daud yang begitu luar biasa, yang dipakai Tuhan begitu luar biasa, dia masih bisa jatuh di dalam dosa. Saudara kasih Tuhan, tapi ada janji Tuhan, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Saudara kasih Tuhan, di balik kata jatuh itu tadi, ada kata jatuh itu, ada janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar itu jatuh sampai tergeletak. Menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan tidak membiarkan, ya, orang benar itu jatuh sampai tergeletak? Ayat 24 dikatakan, ya, apabila jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya. Kalau tadi saya kata ada janji Tuhan di situ, ada penyertaan Tuhan di situ. Sebab Tuhan apabila ia jatuh, ya Tuhan menopang tangannya. Ya. Menopang itu berarti menyangga, memberikan kekuatan, menolong ketika kehidupan Daud dalam pengungsian. Ketika Daud jatuh, ketika Daud ada kesulitan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan Daud ini. Ya, Tuhan membiarkan itu semua terjadi, tetapi tidak pernah membiarkan jatuh sampai tergeletak. Saudara kasih Tuhan, kita juga tahu
bagaimana kehidupan Daud. Ketika Daud berada di istana, ketika Daud sudah menjadi raja, dia pun terusir dari istana karena anaknya Absalom memberontak. Daud lari dari hadapan Absalom anaknya. Dia lari ke padang gurun. Ya, ini diulang kembali ketika dia lari dari Saul, tapi ini lari dari anak, sama-sama ingin dibunuh. Kita tahu bagaimana kehidupan di padang gurun yang serba sulit, tapi Tuhan menyertai, Tuhan menopang, karena tidak pernah membiarkan orang percaya itu jatuh sampai tergeletak. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, di ayat 25 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta roti. Saudara kasih Tuhan, ada kata tidak pernah ditinggalkan. Nah, pengalaman Daud pada waktu muda sampai masa tuanya, dia melihat bahwa tidak pernah ditinggalkan orang benar itu selagi hidupnya diperkenan di hadapan Tuhan. Saudara Tuhan, yang biasanya yang ditinggalkan itu kan biasanya yang terlambat. Tinggal aja, ya, yang tidak mampu ditinggal, yang tidak kuat ditinggal, yang lelet ditinggal. Ya, saudara kasih Tuhan, kita mau lihat sesungguhnya, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Allah itu cenderung konsisten terhadap janjinya. Kita mau lihat ayat 28 dikatakan, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan dipelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang percaya. Ya, Tuhan terus akan memelihara. Ini ayat 28, ini luar biasa. Ini janji Tuhan konsisten. Ya, saudara kasih Tuhan. Tuhan itu mencintai hukum, makanya itu dikatakan sebab Tuhan mencintai hukum, ya, dan Ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Tuhan konsisten terhadap apa yang dikatakannya. Tuhan konsisten apa yang difirmankannya, ya. Saudara kasih Tuhan, salah satu karakter manusia itu adalah melawan hukum. Kalau ada kata dilarang, jangan, ya, kadang-kadang itu, ya, karena sifat manusia itu ingin tahu. Ya, saudara kasih Tuhan, ya, meskipun demikian, ya, Tuhan itu tetap konsisten, tetap mengasihi, ya. Makanya disebutkan Tuhan mencintai hukum dan tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Meskipun orang yang dikasihinya itu mengalami jatuh, ya, tidak pernah ditinggalkan. Saudara kasih Tuhan, ini bukti bahwa sesungguhnya Tuhan tetap konsisten, tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan bisa melakukan segala perkara, tapi Tuhan tidak pernah bisa ingkar janji. Bukti Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia mencari orang berdosa, mencari saudara dan saya. Dia datang dari tempat yang maha tinggi, ya, mencari, karena Tuhan tahu bagaimana kehidupan manusia di dalam dosa itu, sehingga tidak pernah ditinggalkan. Akhirnya Tuhan datang dari tempat yang maha tinggi mencari saudara dan saya. Yang kedua, yang ketiga, saudara Tuhan, ayat 28 bagian tidak dikatakan, sebab sampai selama-lamanya mereka akan dipelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ada kata dipelihara, ya. Bukan hanya ditopang saja, tidak ditinggalkan, ya, tapi dipelihara oleh Tuhan. Bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan itu salah satu buktinya Tuhan memelihara, dicukupkan kebutuhan hidupnya, bahkan dijelaskan di situ, ditekan itu sampai kepada anak cucunya. Ya, saudara sekalian Tuhan, ini janji Allah yang begitu luar biasa. Sampai selama-lamanya mereka akan dipelihara, tapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Jauh berbeda. Ya, Tuhan konsisten terhadap apa yang jadi keputusannya. Tuhan memelihara saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan takut. Apapun situasinya, apapun kondisinya, ya, jatuh, bangun itu biasa. Tetapi kalau kita masih bisa bangkit kembali, itu luar biasa. Karena tangan Tuhan terus menopang.
Persoalannya jika ingin Tuhan terus menopang, serta juga memelihara kehidupan saudara dan saya dan tidak tinggalkan, apa yang kita lakukan? Ayat 27 dikatakan apa itu? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Rupanya ini yang menjadi maunya Tuhan, menjadi kehendak Tuhan. Kalau ingin tetap Tuhan mau menopang dan serta Tuhan memelihara kehidupan saudara saya, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Terima kasih Tuhan, kesimpulan pada hari ini. Tuhan setia. Tuhan telah membuktikan setianya pada umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sebaliknya, ya, seringkali kita yang tidak setia. Ketika kita jatuh bangun mengikuti Tuhan, Tuhan setia. Tidak pernah orang benar itu dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Tundukkan hati di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Engkau setia terhadap kami Tuhan. Seringkali kami mengalami jatuh bangun dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan penyertaan-Mu ya dan amin. Sehingga Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Karena tangan-Mu yang penuh kasih itu selalu menolong kami. Terima kasih Bapa. Ini untuk nama kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang telah kita lihat pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati saudara dan saya. Salam, sampai bertemu kembali dalam program Sahabat Sabda Bapa. Tuhan memberkati. Salam, saudara yang diberkati Tuhan. Apabila Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Jabas, Bapak Ibu bisa like, subscribe, maupun komen, dan juga bisa di-share kepada saudara kita seiman agar